On the one hand, we have Team Black and Blue. On the other, Team White and Gold. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tonggak-tonggak monumental dalam sejarah World Wide Web. It spans the globe like a superhighway. It is called Internet. Nomor 10, tweet pertama. Dulu namanya bukanlah Twitter. Ya, secara teknis sekarang pun namanya bukan Twitter lagi. Tapi kita semua tahu tidak ada yang benar-benar menyebutnya X. Nah, ciutan pertama ini datang dari sang pencipta sendiri, Jack Dorsey, dan diposting ketika media sosial tersebut masih bernama Twitter tanpa huruf vokal. This is the very first tweet ever posted on Twitter, all the way back in 2006. Isi cuitannya sederhana saja, Dorsey memberitahu bahwa dia sedang menyiapkan akunnya. Tapi dari situ muncullah era penuh opini panas, misinformasi, dan argumen yang sulit dipertahankan. Listen, Church, if you gon' tweet for Sextina Aquafina, you need to capture the essence of my personal brand, okay? All upper capsule punctuation, lots of cryptic bullshit about the Illuminati. Singkatnya, internet menjadi lebih terbuka bagi siapapun untuk bersuara. Soal apakah itu perkembangan yang baik ataupun buruk, sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan. Advice would you offer to other people who want to create an app or want to get involved in technology and start their own business? Well, first, never feel like you've made it. Nomor 9, awal mula spam. Bisa dibilang, ini adalah cikal bakal dari yang sekarang kita kenal sebagai e-marketing. Gary Turek adalah orang yang memulainya pada tahun 1978 ketika ia mengirimkan pesan elektronik tak diminta pertama dalam sejarah. What you're seeing on your screen now is a piece of sales history. This was the first ever cold, unsolicited email sent by a salesperson. Turek mengirim email promosional tersebut ke para pemilik alamat ARPANET yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam daftar ini. Seperti yang bisa ditebak, para penerima tidak begitu senang mendapatkannya. Hi, how are you? Low prices on erectile dysfunction remedies, sleeping pills, old person drugs. Termasuk perwakilan ARPANET sendiri yang menegur Turek atas tindakannya. It was only a couple days later before they all start complaining. Namun, terlepas dari kontroversinya, kampanye ini ternyata benar-benar berhasil. Perusahaan tempat Turek bekerja mencatat lonjakan penjualan untuk produk sistem komputasi fax mereka. Spam, 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 even spam. Spam, 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 baked beans, spam, spam. Nomor 8, Wikipedia resmi diluncurkan. Kadang kita lupa bahwa status Wikipedia yang bisa disunting oleh publik berarti informasi di dalamnya sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai kebenaran mutlak. I don't even know how that rumor got started. Rumor? Rumor? It's true. It's on the Wikipedia. Namun begitu, situs ini sudah menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang untuk memuaskan rasa ingin tahu sehari-hari mereka. Untungnya, Wikipedia punya banyak pengawas dan kurator yang menjaga agar lautan informasi di dalamnya tetap netral dan bisa dipercaya. Do your colleagues at work know what you do? Oh, yes. What do they think of it? Probably that I'm nuts. Why? Because I edit Wikipedia all the damn time. Wikipedia resmi diluncurkan pada tanggal 15 Januari 2001 dan sampai hari ini aliran informasinya yang terus diperbaharui menjadi tempat favorit kita untuk menjelajahi lubang kelinci tak berujung di dunia pengetahuan. I'm still gonna research. Yeah, sure. Yeah, research. Okay? Yeah, Wikipedia. Nomor 7, Amazon diluncurkan. Kamu masih ingat masa di mana semua barang yang kita inginkan belum bisa dibeli hanya dengan satu klik? Oh, Rory. Come on. Did you order from Amazon again? Amazon resmi diluncurkan pada bulan Juli 1995 dan awalnya hanya berfokus pada menjual buku. The company debuted officially in 1995, and the very first book sold was Douglas Hofstadter's Fluid Concepts and Creative Analogies, Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought. Tapi kalau kita melompat ke masa sekarang, perusahaan milik Jeff Bezos ini sudah menjelma menjadi raksasa yang mendominasi dunia e-commerce. Suka ataupun tidak, Amazon telah mengubah cara toko fisik beroperasi dan merevolusi pengalaman berbelanja. Sekarang, Amazon bukan cuma tempat untuk berbelanja, tetapi juga untuk mendengarkan musik, menonton film, membaca, dan semuanya bisa dilakukan secara instan di ujung jari kita. Listen, I need your help. Can you explain to me now in detail how to use Amazon.com? Nomor 6, YouTube diluncurkan. YouTube mungkin bukan pelopor pertama dalam dunia video online, tetapi bisa dibilang platform inilah yang berhasil menyempurnakannya. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long
fronts, and that's cool. Seperti halnya Wikipedia dalam dunia informasi, YouTube sudah menjadi tujuan utama banyak orang untuk menonton video hampir untuk segala hal. Memang, masih ada platform pesaing seperti Dailymotion, tetapi YouTube sudah berkembang jauh dari sekedar tempat berbagi video lucu atau vlog perjalanan. Sekarang, banyak orang menggantungkan hidupnya di sini, menulis, mengedit, dan memproduksi konten video untuk audiens yang tumbuh bersama mereka. I would love to know in the comments. If you aren't already, please go ahead and subscribe and hit that notification bell so that we do upload new videos, you can be the first to know. Tapi perlu diingat, YouTube adalah makhluk internet yang terus berubah dengan aturan dan standar yang seringkali membuat proses mengunggah video menjadi tantangan tersendiri. And that's pretty much all there is to say. Nomor 5, musik gratis. Ya, kurang lebih. Berlawanan dengan anggapan banyak orang, Napster bukanlah penghancur industri musik. Sama seperti rekaman rumahan di era 1980-an yang ternyata juga tidak membunuh musik. So, how many MP3s do you have on your computer? About 600. Maybe like 100 or something. 6 or 7,000. Justru konsep berbagi musik secara peer-to-peer secara gratis memaksa industri rekaman untuk beradaptasi dalam menyajikan musik ke khalayak luas. We were trying to negotiate with the labels. We were trying to fight the court case, and we were trying to keep the system working all at the same time. Sampai sekarang, masih banyak orang yang lebih suka menyimpan musik mereka di cloud demi hidup yang lebih simple. Tapi di sisi lain, penjualan piring hitam yang terus tumbuh serta nostalgia terhadap kaset dan CD ikut berjalan beriringan dengan dunia baru yang diciptakan oleh sistem berbagi file sejak tahun 1999 itu. Free and it's easy and it's wrong, yeah, but a lot of people do it. Pretty much everybody does. Yang paling menarik dari era Napster adalah nuansa liar tanpa hukum di mana banyak blog membagikan tautan dari rapid share dan mega upload sepuasnya tanpa batas. Nomor 4, era kemasan dan kekurangan Hotmail. Ini adalah masa-masa terbaik sekaligus masa-masa yang penuh keterbatasan. Kami sedang membicarakan saat Hotmail pertama kali meluncurkan layanan email gratis untuk publik meskipun dengan kapasitas penyimpanan yang sangat kecil. Is our email up and running? No. This is my Hotmail. Tapi hey, waktu itu memang belum banyak hal yang perlu kita simpan di musim panas tahun 1996 dan Hotmail tetap menjadi layanan yang sangat populer. Kami yakin banyak dari kalian yang menonton ini pasti masih kenal setidaknya satu orang yang masih menggunakan alamat Hotmail yang mereka buat waktu SMA. Atau jangan-jangan kamu sendiri orangnya. Do you still have the same email? Still Hotmail. Don't judge, I'm old. Tenang, kami tidak akan menghakimi. Tapi kami cukup lega ketika Gmail muncul di tahun 2004 dengan kapasitas penyimpanan online yang jauh lebih besar dan memadai. You get about 15 gigabytes of free storage, sometimes more if you link a business account to your personal Gmail and create a G Suite. But this means it's super important to keep your Gmail inbox as lean as possible. Nomor 3, lahirnya top level domains. Apa sih pentingnya nama domain? Ternyata banyak banget loh. They can't sue me if they don't know who I am. I'll just call myself Mr. X. Salah satunya soal kesan profesional. Bisnis yang serius biasanya memakai akhiran .com. Coba bayangkan, kamu pasti akan berpikir dua kali kalau harus belanja dari situs dengan alamat Angel Fire atau GeoCities, bukan? Our competitors Lycos and GeoCities are crushing us. Those guys are nerds, Brad. Di sisi lain, pada tahun 1986, ilmuwan komputer John Postel memperkenalkan sistem top-level domain yang mempermudah kita mengenali situs non-profit lewat akhiran.org. Trying to be hip. www.com.org. Lalu ada juga domain khusus negara seperti .uk untuk Inggris atau .edu dan .gov yang menandakan situs pendidikan dan pemerintahan. Ini adalah bagian penting dari sejarah internet yang sering kali kita anggap remeh, padahal perannya sangat besar. It's all just out there for anyone to surf on the World Wide Web. All they have to do is type https://www.google.com/$Q=Schmidt. Nomor 2, halaman web pertama di dunia. Mungkin ini adalah entry yang paling jelas dan mudah ditebak dalam daftar ini. Momen monumental yang jadi pondasi dari segalanya.
Connection was far from instant, but for the earliest internet adopter, this was the reward, the first ever web page. It described Tim Berners-Lee's vision for the web, how to use it, and how powerful it could be in terms of knowledge sharing and collaboration. Sir Tim Berners-Lee, ilmuwan komputer asal Inggris, adalah sosok di balik HTTP, bahasa pemrograman HTML, URL, intinya seluruh fondasi dari World Wide Web yang kita kenal sekarang. So I sort of rode the wave of discovering computers as something which you could actually have in your house and you could use to solve all kinds of problems. Halaman web pertama mungkin terlihat sangat sederhana menurut standar zaman sekarang. Tapi pentingnya halaman tersebut tidak bisa diremehkan. Isinya adalah semacam daftar isi sederhana yang menjelaskan dasar-dasar web kepada jutaan orang yang waktu itu belum tahu apa-apa soal ciptaan Berners-Lee ini. Tapi pada akhirnya, halaman itu mengubah segalanya untuk semua orang. New website called Facebook. Do you have this in America? Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Meme pertama, Richard Dawkins menciptakan istilah meme untuk pertama kalinya. The level of natural selection is certainly not the individual organism, nor is it the group. But it could be some other kind of molecule on another planet, or it could be the meme on this planet. iPhone diluncurkan, konektivitas masuk ke level yang baru. I think 1 million phones will be flying out the door that first weekend, and perhaps a few more million during July. Webcam pertama. Maaf ya PC, dulu hanya Mac yang bisa memakai webcam. It took black and white images, not in very high resolution as I recall. Era Blogspot, jurnal harian versi generasi baru. Nobody here but us servantless American cooks. Netflix mulai streaming. Video instan hadir untuk menemani DVD yang dikirim lewat pos. I'm gonna click on one of my favorites. This is The Breakfast Club. And you saw right there was a little synopsis. And this brings up a new window. And you're gonna see the at a glance, which is pretty much their own synopsis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, peluncuran Club Penguin. Kalau kita berbicara soal dampak game online dalam sejarah internet, yang muncul ke permukaan jelas adalah Club Penguin. Club Penguin is one of the most interesting games of all time in that it's extremely important for a specific group of people and has mostly disappeared from pop culture. Oke, coba bercanda kok. Tapi tulis di kolom komentar apa warna puffle kamu dulu. Nomor 1, ARPANET dihidupkan. Setiap peristiwa besar pasti punya titik awal, dan internet juga tidak terkecuali. Let me take you back in time to the year 1957. Tensions amongst the democratic US and Soviet Russia is high. ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1966. They established computer research centers at leading scientific universities. But computer scientists needed to connect these geographically separate systems so that they could share research and information. Jaringan ini merupakan kolaborasi beberapa sistem yang menjadi pelopor dari berbagai hal yang kini terasa biasa saja bagi kita. Mulai dari berbagi file, akses jarak jauh, hingga berbagai langkah penting yang bisa diambil oleh pihak pertahanan jika terjadi situasi darurat. Proyek ini benar-benar visioner dan menjadi fondasi dari konektivitas masif yang sekarang bisa kita akses hanya lewat ponsel di kantong kita. And it would not have been possible without the pioneering researchers and hackers who knew computer networks could do more than launch a counterstrike. Menurut kamu, momen apa lagi yang paling berpengaruh dalam sejarah internet? Tulis di kolom komentar. Promoting the information superhighway, Vice President Gore on Wednesday said he could foresee the day when a youngster just home from school, given a choice between Nintendo and the Encyclopedia Britannica, would choose to access the encyclopedia. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.